Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Rifki Kurniawansyah, NIM 2018 160 311136, kelas 5C. Di sini saya akan membuat video tutorial eh, tentang materi trigonometri dengan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 submateri. Di materi trigonometri, saya akan menjelaskannya per submateri. Semua submateri ini di GeoGebra dengan menggunakan GeoGebra. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Nah, oke, di sini. Oke. Cara menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran dengan menggunakan GeoGebra adalah, nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan nilai sin dan cos suatu segitiga siku-siku bersudut 60 derajat pada sebuah lingkaran jika diketahui titik pusat lingkaran 0,0. Ya, titik pusat lingkaran 0,0 dan jari-jarinya 4 satuan serta salah satu sisi segitiga berpotongan dengan lingkaran. Oke. Nah, langsung saja kita ke GeoGebra. Oke, pertama-tama di sini saya ingin membuat titik A dulu ya. Titik A itu saya ingin membuatnya di 2, kita inputkan dulu 2,0 dalam kurung 2,0 ya. Kita enter. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita ingin membuat lingkarannya di titik pusat 0,0. Jadi toolsnya itu circle, center, dan radius. Berarti circle, center, dan radius. Kita klik. Dan kita klik titik pusatnya di 0,0 di sini tadi. Nah, nantinya akan muncul menubar seperti ini. Tadi di soal sudah diketahui ya bahwa jari-jarinya 4. Jadi kita isi di menubar ini 4. Nah, kalau sudah kita klik OK. Dan nah, sorry, ini apa ini? Kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Saya ingin kasih dulu. Kasih warna. Warna. Nah, warna ini dah. Oke. Setelah kita membuat lingkaran, kemudian membuat titik pusatnya di 0,0, kemudian kita ingin membuat garis sejajar terhadap sumbu Y di titik 2,0. Nah, jadinya kita ingin menggunakan saya ingin menggunakan tools parallel line ya. Tools parallel line. Di ini tools parallel. Nah, caranya kita klik titik A-nya ya. Titik A yang di 2,0. Kita klik, kemudian kita klik sumbu Y-nya. Dan jadinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita membuat perpotongan pada garis sejajar terhadap lingkaran. Nah, kan ini berpotongan ya, garis ini apa ya? Garis F berpotongan dengan lingkaran. Kita buat titiknya dengan menggunakan intersect. Nah, ini dia intersect. Kita klik.
Nah, kita, nah saya ingin memberi warnanya biar kelihatan warna-warni gitu ya. Seperti hidup saya. Iya. Oke, saya kasih warna dulu. Sorry. Saya kasih warna merah. Warna merah. Nah, oke. Selanjutnya menghilangkan ya, menghilangkan titik D-nya. Sebenarnya kalian tidak perlu memberi intersect di sini sih, biar durasinya panjang gitu ya, biar ada bahan. Nah, jadi object properties basic, sorry bukan itu maksudnya. Object properties, object, so object. Nah, hilangkan titik D-nya. Nah, setelah itu teman-teman, kita ingin menghubungkan titik A, B, dan J-nya dengan menggunakan segment di sini. Nah, kita hubungkan. Hup, hup, hup. Nah, biar ini kelihatan kalau ini adalah garis I-nya. Ini juga tak keluar aja biar kelihatan. Nah, selanjutnya kalau sudah, bentar saya biar gak ganggu, saya ingin juga menghilangkan garis F-nya ini ya dengan cara show object. Klik kanan, garis F-nya, kemudian show object. Nah, jadinya tinggal sisa seperti ini. Selanjutnya, kita ingin membuat sudut ya, sudut di sini, di titik B. Caranya kita cari tool angle dulu. Nah, ini dia. Kita klik, kemudian kita klik titik A-nya dulu, kemudian klik titik B, kemudian klik titik C. Nah, jadi sudutnya udah keluar. Kalau ini sudut 60 derajat sesuai dengan contoh soal yang diketahui tadi. Salah satu siku-siku terdapat sudut 60 derajat. Kemudian, cara untuk melihat nilai sin dan cos jika sudut pada segitiga dirubah, maka gunakan tool slidernya. Nah, kita kasih slidernya. Terserah klik yang mana aja, sama aja. Klik aja. Pokok di area segitiga ya. Klik. Nah, nanti akan muncul menu bar seperti ini ya. Ini tidak perlu dirubah, cuma yang ini aja. Berhubung tadi di 0,2, jadi saya ingin di 0,2. Ini minimumnya 0, terus max-nya 2. Kita klik OK. Nah, nantinya kita ingin menggerakkan ini ya. Oke. Kemudian kita rubah dulu garis ya, garis I-nya. Sorry. Cancel. Sorry. Garis I-nya kita ubah menjadi garis I-nya ya, cara ubah namanya. Klik I ini, kemudian rename. Kita ganti cos alpha. Oke. Kita ubah warnanya dulu. Kemudian yang G. Kita ubah juga, rename jadi sin alpha. Kita klik OK. Kita ubah warnanya.
Jadi, nah ini dah. Oke, selanjutnya kita ingin menggerakkan slidernya ya. Ini kan masih belum berfungsi ya. Jika kita geser ke kiri, ke kanan, kiri, kanan nggak bisa. Masih belum bisa ya. Oke, caranya seperti ini. Kita klik titik A, kemudian objek properties, basic, kemudian ke halaman ini kita beri bintang A. Nah, kan slidernya tadi kan misalkan A, jadi kita kasih di sini bintang A. Kalau misalnya slidernya kalian ganti B atau C dan lain-lain, nah kita masukkan di sini B atau C atau D yang kalian beri namanya, nama sendernya kita masukkan di sini ya. Oke, kita enter aja. Dan jadinya Bismillah. Sorry. Basic, basic property. Property 2.0 bintang A. Bentar. Enter. Nah, seharusnya ini bisa ya digeser ya. Saya kalau ini kayaknya ngebug, nggak tahu kenapa. Kalau saya nge-record, kalau digeser-geser itu jadi seperti ini. Tapi kalau tidak nge-record, ini bisa digerakkan. Jadi ini bisa digerakkan ke sini tanpa ada hambatan. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, oke. Kita lanjutkan yang ke submateri yang kedua, yaitu menggambar grafik trigonometri dasar di GeoGebra. Oke, langsung saja ke GeoGebra-nya. Pertama-tama kita ingin mengubah apa namanya sumbu X-nya ini ya. Kita ubah menjadi pi pi per 2 dan lain-lain. Dengan cara kita klik X aksisnya ini atau sumbu X-nya kita klik kanan, kemudian object properties. Sorry. Gitu. Object properties. Sorry. Nah, ini dia. Nah, kita centang distance. Kemudian kita pilih pi pi per 2 ya. Kalian terserah mau pilih pi per 2 atau pi, itu terserah kalian ya. Di sini saya pilih pi per 2. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita langsung coba ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya tadi, sebentar. Nah, gambar grafik fungsi trigonometri dasar dari sin 2x. Nah, kita gambar sin 2x-nya ya. Caranya gampang. Kalau sudah kita ubah seperti ini,
sumbu X-nya, kita tinggal inputkan apa namanya soal tadi, sin. Nah, seperti ini. Kita klik aja. Kemudian kita hapus. Kita ganti tadi soalnya contoh soalnya berapa ya? Sin 2x. Nah, sin 2x benar kah? Nah, benar. Sin 2x. Nah, setelah itu kita tinggal enter aja. Jadinya seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya. Caranya sama. Klik kanan, object properties, dan color. Kita ubah ganti warna pink, atau merah, atau biru. Saya sih sukanya pink ya. Oke. Kalau sudah, contoh soal berikutnya. Gambar grafik cos pangkat cos 2x. Cos 2x ya, sorry. Nih, gambar grafik cos min 2x. Caranya sama. Kalau kita sudah mengubah sumbu x-nya seperti ini tadi, kita hapus dulu ya. Kita tinggal inputkan aja perintahnya cos. Nah, ada seperti ini, kita klik atau langsung saja teman-teman seperti ini, cos dalam kurung masukkan x yang berapa tadi, min 2x ya. Nah, kita enter aja, ubah warnanya terserah kalian. Nah, mudah banget kan? Seperti itu aja untuk yang B. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Nah, langkah-langkahnya itu pertama-tama kita mengubah seperti tadi. Nah, berhubung kan sudah kita ubah tadi ya. Terus kalau sudah, kita inputkan contoh soal contoh soalnya ini ya. Contoh soal untuk yang lanjutan, trigonometri lanjutan, lari di atas. Menggunakan grafik sinus kosinus tentang lainnya. Nah, ini di bawah. Nah, ini contoh soalnya untuk yang A. Kita ngikutin yang contoh soal ini ya. 2 sin 3x plus 2 sin dalam kurung 3x tambah 2 dikurangi 2. Oke. Kita inputkan aja langsung. 2 sin dalam kurung 3x tambah 2 dikurangi 2. Nah, jadinya seperti ini. Kita enter aja. Kemudian contoh soal yang kedua. Cos kuadrat x tambah 2. Cos sama aja. Sorry. Oh, cos pangkat 2 ya. Berarti kalau cos, kalau pangkat kita beri seperti ini ya. Tanda apa ya? Panah atas ya. Ini buat pangkat. Cos pangkat 2. Kemudian dalam kurung x tambah 2. X tambah 2. Tambah 2. Kita enter. Nah, ini sebelum saya hapus dulu dah. Nah, jadi seperti ini. Udah banget kan? Tinggal kita inputkan aja soalnya. Dan satu contoh soal lagi. Tan. Ini contoh soalnya. Tan pangkat 2 dalam kurung minus x tambah 4
dikali 4. Oke. Dan X pangkat 2 dalam kurung dari minus X tambah 4 dikali 4. Enter. Jadinya seperti ini. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita masuk. Berarti untuk submateri yang ketiga ini sudah, berarti kita lanjut yang ke submateri yang keempat. Submateri yang keempat, melukis grafik fungsi trigonometri cosec. Nah, di sini langsung saya berikan contoh soalnya. Kenapa? Karena caranya sama. Kita tinggal menginputkan aja. Mungkin untuk cosec perintahnya beda. Kita lihat nanti ya. Kita coba di Google. Nah, kita teman-teman ganti dulu ininya tadi sumbu X-nya. Kalau sudah kita inputkan. Contoh soalnya tadi apa ya? Cosec 4X. Berarti kalau cosec itu yang saya pelajari CSC. Nah, ini cosec. Kita ubah jadi 4X. 4X ya? Oh iya benar. Nah, 4X. Nah, jadinya seperti ini. Kita, udah. Itu dong. Lanjut ke submateri selanjutnya. Kita hapus dulu. Membuat rotasi kurva sinus. Nah, contoh soal yang sama, gambar grafik kurva sin 2x yang berotasi di titik 0,4. Oke. Kita mau buat ya. Ntar. Saya mau cas dulu laptopnya. Oke. Langkah pertama, jadikan seperti ini tadi. Sebagai sumbu X, kemudian sumbu X seperti ini diganti. Kemudian kita buat titik di 0,4. Karena contoh soalnya tadi, ntar mana ya? Nah, contoh soalnya di titik 0,4. Kita ingin berotasi di titik 0,4. Jadi kita buat titiknya dulu. Kita inputkan dalam kurung 0,4. Nah, kemudian kita buat kurva sinusnya dengan menulis perintah sin 2x. Kita masukkan sin 2x. Sin 2x. Ya, bentar. Nah, kemudian pilih tools rotate around point. Pilih tools. Kayaknya ada di sini. Tools rotate around point. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita klik A-nya, titik A, kemudian kita klik kurvanya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, 45 derajat ini kita ubah jadi alpha. Kita oke, klik. Nah, ini create slider aja. Kita klik aja. Nah, jadinya gerak seperti ini.
Set, set, bergerak. Oke. Kemudian submateri yang terakhir. Submateri yang terakhir kita hapus dulu. Kita new. Save dulu. Gelombang kurva gerak. Oke. Yang terakhir itu gelombang kurva gerak. Sini gelombang kurva gerak. Pertama-tama kita mengatur skala sumbu X. Nah, ini cara yang tadi bentar. Nah, kalau sudah, bentar ya. Kita coba di GeoGebra-nya langsung. Pertama-tama ya, kalau sudah kita ubah, ini kita ubah dulu ya. Nah, pilih beda. Pi per 2. Kemudian kita buat dua slider. Kan tadi kita buat cuma satu doang tuh. Kita buat dua slider sekarang. Kita buat, klik aja sembarang tempat. Kita buat dengan nama A. Kemudian klik lagi. Kita buat nama B. Terserah kalian mau namanya apa ini ya, bebas. Nah, selanjutnya, bentar saya geser dulu ini ya. Kita inputkan sin X. Kemudian kita inputkan lagi cos X. Ini contoh satu seperti ini. Sin X dan cos X kita inputkan, terus kita buat dua slider, dan kemudian caranya sama seperti yang tadi, yang kita pakai slider di submateri yang pertama. Kita klik bentar, kita klik efeknya ya, kemudian klik kanan properties. Sorry. Jadi sin X ini kita gunakan cara seperti tadi, kita tulis perintah bintang A. Jadi kalau bintang A kita pakai slider yang A. Nah, kita enter. Nah, sudah. Kemudian yang GX juga sama. Yang GX, yang cos X sama. Kita gunakan yang slider yang B. Sudah. Kemudian kita gerak-gerakan. Nah, jadi seperti ini. Jadi gerak-gerakan. Ini kenapa tidak bisa bergerak? Cos X bintang B. Nah, ini ngebug lagi, gak tahu kenapa. Dan yang ini fine saja, gak tahu kenapa. Oke, gitu aja. Selanjutnya latihan soal. Nah, latihan soalnya di sini. Latihan soal.
sorry. Wah. Perhatian soal di mana? Nah, ini dia. Sensor gambarlah grafik sin min 5x 2 cos pangkat 2 min 4x plus 2 tan kuadrat 2x plus 1 kali 2 cosec 2x. Oke, kita coba langsung ke GeoGebranya. Kita hapus dulu. Nah, kita new aja. Kita mulai dari awal. Konsep. Nah, pertama-tama kalau kita ingin mengubahnya ke GeoGebra, kita ubah dulu ininya ke pi per 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, langsung saja kita inputkan sin min 5x ya tadi ya. Sin min 5x. Kita enter. Seperti itu aja. Kemudian untuk yang B ya, 1B sama, kita inputkan aja langsung. 2 cos kuadrat 2 cos pangkat 2 min 4x tambah 2. Kita enter. Ya seperti itu untuk yang B. Yang ini lihat tidak bingung saya bisa enggak ya, saya rename jadi A. Sorry, A. Oh jadinya gitu. Kita ubah lagi F. Oke, selanjutnya yang ketiga, latihan saat yang ketiga, gambarlah grafik tan kuadrat 2x tambah 1 kali 2. Langsung kita inputkan tan 2 tan pangkat 2 maksudnya 2x tambah 1 dikali 2. Kita enter. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat cosec. Kalau cosec perintahnya CSC. CSC. Kita masukkan 2x. Kita enter. Jadi seperti ini. Nah, untuk latihan soal yang terakhir, kita hapus dulu ini. Kita buat ini aja. Ini kita ubah dulu sumber x-nya. Distance p. Kemudian contoh soal yang kedua, gambar grafik kurva sin 6x yang berotasi di titik 2,2. Oke, kita buat terlebih dahulu. Titik 2,2. Enter. 2,2 di situ. Kemudian kita buat kurva sinus dengan menulis perintah sin 6x. Kita inputkan aja sin 6x. Kita enter. Kalau sudah,
klik tools ini di sini, tools rotate around point. Kita klik A-nya, titik A-nya, kemudian kita klik kurvanya. Nah, kalau sudah, kita ubah jadi alpha. Klik OK, fit slider. Nah, jadinya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.